Shalom, kita akan mulai pertemuan kita, pembelajaran malam hari ini. Kita akan berdoa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kami. Malam hari ini kami boleh berkumpul bersama kembali dengan saudara-saudara kami. Sebentar kami akan belajar kebenaran Tuhan. Dan kami naikkan pujian kami. Kau telah memulai. Bisa dinyalakan videonya. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami bersyukur malam ini. Kami bersyukur. Mari katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar tentang kebenaran-Mu.
Singkapkan ya Roh Kudus, Engkau yang pimpin, Engkau yang berbicara melalui mulut hamba, Engkau yang menerangi setiap hati, setiap pikiran, buat kami umat-Mu memahami kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya masih meneruskan tentang kitab Keluaran, tetapi dengan subtopik Yahweh atau Allah, karena ini ada di kitab Keluaran. Ya. Nah, saya akan ulang sedikit mengenai minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, tentang tanda di dahi bagi orang Israel. Keluaran 13 ayat 16, hal itu haruslah menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Nah, di sini Tuhan memerintahkan supaya Hari Raya Paskah itu menjadi tanda pada tangan dan menjadi lambang pada dahi. Ingat ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau kita membaca suatu ayat, kita lihat konteks dari ayat itu. Suatu ayat tidak boleh lepas dari konteksnya. Dan ayat ini konteksnya, kalau saudara mau cek, ini adalah tentang peringatan Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah itu harus menjadi tanda pada tangan dan lambang pada dahi. Artinya orang Israel harus mengingat bagaimana Tuhan begitu menolong mereka dengan tanda-tanda yang ajaib, mengeluarkan mereka, menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Dan mereka harus memperingatinya setiap tahun, mengajarkannya pada anak-anak mereka. Dilakukan. Ya, jadi di sini tanda pada tangan dan dahi tentang Hari Raya Paskah itu harus diingat dan dilakukan. Nah, kemudian Keluaran 6 ayat 5 sampai 8, di sini juga bicara soal ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ini adalah tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Jadi setelah Tuhan bicara soal Paskah untuk menjadi lambang di dahi dan tangan, Tuhan juga mengatakan agar mengasihi Tuhan Allah itu harus menjadi tanda di dahi dan di tangan. Artinya pikiran mereka harus mengasihi Tuhan dan perbuatan mereka harus mengasihi Tuhan. Dalam hal ini, dalam konteks ini, bagi orang Israel, ketentuan itu adalah mengenai Taurat. Mengasihi Tuhan dengan melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, hukum Taurat tentu lebih mudah daripada pembenaran oleh iman. Hukum Taurat itu tertulis, ada listnya. Listnya cuma 613. Ya, lakukan ini, jangan lakukan itu. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau lakukan ini, hukumnya begini. Kalau makan itu, hukumnya begitu. Gitu kan? Tetapi pembenaran oleh iman, nggak ada aturannya. Nggak ada hukumnya, nggak ada syariatnya. Kita harus betul-betul mengerti. Tentu awalnya kita harus mengerti hukum Taurat dulu. Tentu awalnya kita harus mengerti kebenaran moral dulu. Oke. Lanjut ya. Keluaran 11 ayat 18, kemudian di sini dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan harus menjadi lambang di dahimu. Jadi ini adalah segala perintah-perintah Tuhan. Harus menjadi tanda di tangan dan di dahi. Jadi bukan buat tempel, misalnya ada chips, ada tato, Yahweh atau segala macam ya di sini ditempelin seperti itu. Tetapi harus dimengerti bahwa ini adalah kiasan. Ini adalah soal kiasan. Jangan kita gagal paham kalau menaruh perkataan ini terus kita taruh Taurat gitu di sini. Terus kita taruh Paskah, harus mengingat Paskah kita tulis di sini. Jadi tanda Paskah gitu kan, bukan begitu kan? Harus cerdas memahami firman Tuhan. Nah, jangan seperti orang Yahudi, betul-betul dikasih tanda di dahi, ya. Di jidatnya ini ada bendul kotak ini, dan di tangannya juga nih. Di tangannya juga diikat, benar-benar diikat tangannya, betul-betul tanda itu diikat di kepalanya, di dahinya. Dan betul-betul diikat di tangannya. Jadi mengharafiahkan sesuatu yang sebetulnya adalah kiasan. Jangan sampai orang Kristen gagal paham. Kalau begini maknanya jadi sangat dangkal. Ya, maknanya tuh harus dalam, bahwa pikiran kita dan perbuatan kita itu mengasihi Tuhan. Itu intinya. Bukan seperti betul-betul seperti tanda di tangan dan di dahi seperti harafiah, tanda yang fisik yang bisa terlihat dan dipegang gitu ya, bukan seperti itu. Nah, kemudian di Yesaya 9 ayat 4 Tuhan berkata kepada satu makhluk ilahi
Berjalanlah di tengah-tengah kota itu, yaitu Yerusalem, tuliskanlah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ingat konteks, sekali lagi konteks. Ini adalah penglihatan Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel di pembuangan di negeri Babel, dia mendapatkan penglihatan mengenai kota Yerusalem dan mengenai penduduknya. Nabi Yehezkiel ribuan kilometer jauhnya, dia melihat suatu penglihatan. Dan dalam penglihatan itu ada makhluk ilahi yang disuruh oleh Tuhan untuk menandai orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan jahat. Artinya yang ditandai pastilah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak melakukan perbuatan jahat. Yang ditandailah adalah orang-orang yang sebaliknya. Nah, tanda itu adalah seperti huruf X. Jadi dalam huruf Ibrani kuno ini tandanya itu seperti huruf X. Dan itu artinya, tau itu artinya adalah tanda, mark, signs, sinyal, monumen gitu ya. Itu arti huruf tau. Jadi sekedar dikasih tanda X. Tapi tentu tidak, ya. Tentu kita tidak memahami ayat ini bahwa ketika Yehezkiel mengalami penglihatan itu di negeri Babel, maka tiba-tiba orang saleh di Yerusalem itu tiba-tiba ada item-item gitu, X di sini. Kan nggak begitu kan? Ya, pasti nggak begitu. Tiba-tiba banyak orang di Yerusalem gitu ya, orang-orang saleh tiba-tiba gini-gini. Tiba-tiba, muncul, ada apa tuh? Di jidat lu ada apa? Nah, gitu kan? Nggak dong ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di Perjanjian Lama, maka orang-orang yang mengenakan tanda di dahi adalah orang-orang yang taat pada Taurat, mengasihi Tuhan. Maka di Perjanjian Baru, ya, kita lihat bagaimana kita memahami kitab Apokalipsis, memahami nubuatan tentang akhir zaman. Tidak boleh diharafiahkan. Kenapa? Karena di dalam kitab itu sendiri ditunjukkan pengertiannya, walaupun hanya dibukakan sedikit-sedikit gitu. Kita tidak boleh mengharafiahkan kitab Wahyu. Misalnya ada 7 roh Allah. Emang roh Allah ada 7? Kan enggak gitu. Nah, terus yang dimateraikan masuk surga 144.000. Terbatas dong surganya, dikit dong surganya. Ya, kita nggak boleh mengharafiahkan seperti itu. Misalnya gini, ya, contoh, saya kasih contoh satu aja. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Di situ sendiri, di teks itu sendiri ditulis dalam tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara silakan cek Alkitab saudara. Kata-kata yang huruf biru ini ada tertulis di Alkitab kita. Ya, jadi jangan, orang-orang yang memakai pakaian putih nanti di surga kita pakai putih-putih gitu. Bukan. Tetapi kain lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jangan dibayangkan, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus dipakein jubah putih kayak gambar ini. Jangan seperti itu. Kitalah yang harus melakukan. Jangan salah, karena kalau salah kita nggak bisa menggali kebenaran dengan betul-betul murni gitu. Bukan Tuhan Yesus yang pakein. Udah dipakein baju putih gitu. Bukan. Kita sendiri di sini, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang benar. Nah, jadi tanda di dahi bagi orang percaya itu apa? Wahyu 7 ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Di Wahyu 14, ulangi lagi, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari para manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Oke, di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jangan kita berpikir bahwa di sini ada ukiran Yahweh atau Yesua atau Yesus. Ya. Kenapa? Karena itu dijelaskan di ayat 4. Saya lompati ayat 2, 3, saya lompati langsung saya ke ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya.
orang-orang yang murni seperti perawan. Ini bukan soal mereka nggak kawin waktu di dunia, bukan. Kalau begitu, maka para rasul pun tidak terhitung. Karena para rasul pada kawin, punya istri. Ya. Jadi maksudnya mereka murni seperti perawan itu, mereka bersih dari celah. Tidak ada dosa. Sama sekali tidak ada, bahkan bukan hanya kejahatan, tapi kemelesetan pun tidak ada. Itu maksudnya. Kenapa? Karena mereka mengasihi Tuhan. Di dalam pikiran mereka hanya Tuhan. Dan dalam perbuatan mereka hanya melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Wahyu 22 ini bicara soal ketika orang-orang sudah masuk surga. Di surga dikatakan, Wahyu 22 ayat 4 dan 5, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, ini kan sudah di surga kan? Di mana Tuhan menjadi terang, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ini kan tentang surga, dan memang konteksnya seperti itu di kitab Wahyu 22 ayat, mulai dari 21 langit dan bumi yang baru. Nah, di surga ternyata orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Tuhan, itu ada namanya di sini. Jadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus adalah orang-orang yang diberi tanda di dahi, yang memiliki tanda di dahi, namanya dan nama Bapa. Jadi apa tanda di dahi itu? Kalau bagi orang percaya, itu adalah nama Bapa dan nama Anak. Artinya, pikiran dan perasaan dan perbuatan yang serupa dengan Kristus. Kesempurnaan seperti Bapa. Matius 5 ayat 48, Filipi 2 ayat 5. Jadi apa tanda untuk orang yang sebaliknya, orang-orang yang akan dibuang ke dalam neraka? Apa tandanya? Kalau A berarti kebalikannya adalah A aksen, begitu bukan? Kalau tanda untuk orang percaya adalah pikiran yang serupa dengan Tuhan Yesus, maka tanda bagi orang yang tidak percaya juga sebaliknya. Kalau tandanya A buat si ini, berarti buat orang yang kebalikannya, maka tandanya adalah A aksen. Ngerti ya? Nah, kalau kita lihat tadi, tanda di dahi tidak pernah dikenakan atau dipaksakan oleh orang lain. Yang pertama, di kitab Keluaran, di kitab Ulangan. Merekalah yang melakukan Taurat. Merekalah yang memperingati Hari Raya Paskah. Mereka sendiri. Ya. Jadi tidak pernah tanda di dahi itu dikenakan. Mereka harus mengenakannya sendiri. Kenakanlah ini, ikatkanlah ini, itu kata kerja aktif, perintah. Ikatkanlah ini di dahimu, ini di tanganmu. Jadi begitu juga untuk orang yang pakai tanda yang sebaliknya, tanda antikris, tidak pernah dikenakan atau dipaksakan oleh orang lain. Karena orang percaya juga begitu. Orang Israel juga begitu. Nah, kemudian di Yeskiel, makhluk ilahi itu yang membuat tanda di orang-orang yang berkeluh kesah tentang kejahatan orang-orang di Yerusalem. Itu makhluk ilahi yang melakukan itu. Jadi tidak pernah itu dipakaikan oleh orang lain. Dari pihak manusia, orang itu sendiri yang berusaha menaati aturan yang mengenakan tanda itu, bukan orang lain. Tanda itu tidak pernah dikenakan, misalnya saya pakaiin orang lain tanda gitu. Jadi ini bukan suntikan, bukan soal vaksin, bukan soal barcode gitu ya. Pengertian-pengertian yang dangkal seperti itu memelesetkan, menyimpangkan fokus orang percaya. Stop kebodohan. Kita harus serupa seperti Bapa. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Itu yang tepat. Please stop kebodohan seperti itu. Ini bukan soal penyebutan nama yang benar, bukan. Ya, jadi dari pihak manusia, orang Israel harus berusaha melakukan itu. Harus berusaha mentaati, merayakan hari Paskah, memperingatinya. Harus melakukan Taurat. Itu kan? Bukan pakai tefilin di sini kan? Kotak-kotak di sini kan? Orang percaya juga begitu. Dari pihak manusia itu sendiri, dari pihak manusia, orang itu sendiri kan,
Kalau di Perjanjian Lama, standarnya adalah melakukan Taurat. Standarnya adalah memperingati Hari Paskah. Kalau di Perjanjian Baru, standarnya berbeda. Standarnya sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Bukan orang lain yang mengenakan tanda itu pada diri seseorang, tapi orang itu sendiri. Dari pihak Allah, Allah sendiri yang mengenakan tanda itu pada orang-orang yang berusaha menaatinya. Jadi ada dua. Ya, setelah orang-orang itu berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan, maka Allah sendiri akan menandai. Jadi tanda di dahi dan di tangan bukan tanda fisik, tapi pikiran dan perbuatan. Apakah kalau di Perjanjian Lama itu pikiran yang memikirkan tentang Taurat dan perbuatan yang melakukan Taurat, ataupun pikiran yang mengingat Paskah, bagaimana Tuhan menebus mereka dari Mesir, dan perbuatan yang melakukan Paskah. Nah, jadi kalau B juga B aksen kan, tanda di dahi dan di tangan itu kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, bagi orang umat Allah itu bukan tanda fisik kan, tapi pikiran dan perbuatan. Jadi untuk antikris juga itu juga bukan tanda fisik. Oke, mengerti ya sampai sini ya? Nah, tanda di dahi dan di tangan itu pikiran dan perbuatan yang serupa dengan Kristus, sama seperti tanda di dahi dan di tangan di PL, di Perjanjian Lama bagi orang Israel, yaitu hidup yang sesuai dengan hukum Taurat, pikiran dan perbuatan yang melakukan hukum Taurat, pikiran dan perbuatan yang memperingati hari Paskah. Itu kan awalnya seperti itu. Nah, jadi ketika manusia sengaja memikirkan dan melakukan hal yang bertentangan atau melawan Tuhan, maka otomatis mereka memiliki tanda dari setan, yaitu manusia yang harus dibinasakan. Jangan salah fokus. Sekali lagi, jangan salah fokus soal tanda-tanda fisik, soal vaksin lah. Ada lagi yang ngarang banget, oh ini kan soal termogan, karena kalau sekarang kita diperiksa, dicek suhu itu di dahi dan di tangan. Coba bayangin katanya begitu. Aduh, capek saya kalau udah dengar kayak begitu. Nah, soal melakukan hukum Taurat itu ternyata tidak hanya bangsa Israel yang memiliki tanda Taurat, tetapi juga bangsa-bangsa lain, yaitu mereka yang mau melakukan dan menuruti hukum Taurat, yaitu apa? Hukum moral umum, hukum yang universal. Di semua bangsa yang namanya orang tua harus dihormati. Begitu kan di hukum Taurat, di semua bangsa mencuri itu salah, mengingini milik orang lain itu salah. Ya. Jadi bukan cuma orang Israel yang memiliki tanda Taurat sebagai umat Allah, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Jadi kalau tadi tanda buat orang percaya adalah ada namanya dan ada nama bapaknya, nama bapa dan nama anak domba. Tanda bagi umat Allah itu ada seperti itu. Terus siapakah namanya? Musa ketika didatangi dalam semak belukar yang menyala, didatangi oleh hadirat Tuhan di dalam semak belukar yang menyala. Dan Musa diperintahkan untuk pergi membebaskan bangsanya. Padahal sebetulnya Musa ini lagi melarikan diri kan. Ditemui oleh Tuhan. Terus Musa disuruh untuk membebaskan orang Israel. Ya. Terus Musa tanya. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka berkata kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Ingat ya saudara ya, dalam pelajaran-pelajaran yang lalu, saya sudah mengajarkan bahwa kalau orang Israel ini tidak dibawa ke Mesir dan diperbudak di sana, maka mereka akan hidup mengikuti bangsa-bangsa Kanaan. Dan mereka sudah melakukan apa perbuatan hidup seperti serupa dengan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Contohnya Yehuda. Dia cari pelacur loh. Sampai dia tidur sama menantunya sendiri. Ngapain dia bisa tidur sama menantunya sendiri? Sengaja enggak? Dia lagi cari cewek. Ya kan? Mereka hidup seperti bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jadi mereka harus dipisahkan dari orang Kanaan. Saya sudah sebutkan beberapa contoh. Coba lihat di pelajaran-pelajaran yang lalu. Jadi mereka harus dipindahkan ke Mesir. Tapi di Mesir pun, pikiran Mesir
lingkungan mereka di Mesir itu mempengaruhi gaya hidup mereka. Orang Mesir menyembah banyak dewa. Maka Musa yang adalah pangeran Mesir, dididik secara Mesir, dididik sebagai pangeran, kelasnya ya, itu juga punya konsep yang seperti itu. Musa pikir, oh di Mesir itu ada banyak dewa, ada namanya masing-masing. Dewa ini penguasa ini, dewa ini penguasa ini. Sekarang yang datang sama aku ini, siapa namanya? Bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab sama mereka? Konsepnya pada saat itu, mereka punya konsep masih seperti orang-orang bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka yang menyembah banyak dewa. Dan setiap dewa itu punya nama. Maka Allah menjawab, ya, aku adalah aku. Nanti ya. Nah, apa sih nama Allah dalam konsep Timur Tengah kuno? Dalam budaya, ingat ya, sekali lagi konteks. Teks tanpa konteks apa? Tek-kotek-kotek, ya. Artinya cuma berkotek, tetapi tidak menemukan kebenaran maksud si penulis dan maksud Tuhan untuk menginspirasikan ayat itu, teks itu kepada si penulis. Nah, arti nama menurut budaya Timur Tengah kuno adalah doa, harapan si pemberi nama, misalnya orang tua menamai anak, atau juga bisa jadi itu mencerminkan sifat atau karakter si individu itu sehingga diberi nama demikian. Seperti ya, nama itu bisa doa, atau nama itu juga bisa mencerminkan karakter atau sifat si individu itu. Misalnya gini, waktu Yakub dan Esau lahir, karena Yakub itu memegang kakinya Esau, maka dia disebut Yakub, dinamai Yakub. Sedangkan Esau karena badannya kemerah-merah, dia dinamai Esau. Jadi mencerminkan si pribadi itu. Nah, pemberian nama dalam budaya Timur Tengah kuno juga, selain doa atau selain mencerminkan sifat karakter individu, pemberian nama juga tanda dominasi, tanda penguasaan. Misalnya gini, ada memberi nama binatang-binatang. Artinya ada menguasai binatang-binatang itu. Raja Mesir mengubah nama Yusuf. Raja Babel mengubah nama Hananya, Misael, dan Azaria juga Daniel. Jadi nama adalah tanda dominasi. Tetapi tentu untuk Allah, jangan kita samakan dengan manusia. Itu merendahkan loh kalau kita nyamain Allah dengan manusia. Itu melecehkan loh. Kalau nama menurut budaya Timur Tengah kuno, pengertian mereka, itu adalah mencerminkan sifat karakter individu, maka tentu nama Allah juga mencerminkan karakter sifat dari individu Allah itu. Nah, kita lihat bahwa di dalam Alkitab ada dua perspektif budaya. Perjanjian Lama sangat kental pengaruh dari perspektif dan budaya orang Yahudi. Sedangkan Perjanjian Baru, dunia Perjanjian Baru adalah dunia Helenis, dunia Yunani. Perjanjian Lama ditulis dalam konteks budaya orang Yahudi, sedangkan juga dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru banyak dipengaruhi oleh budaya Yunani dengan bahasa Yunani. Nah, orang Yahudi mengenal Allah itu dari pengalaman. Yang penting bagi orang Yahudi itu mengalami Tuhan. Orang Yahudi tidak sibuk memikirkan dan merumuskan teori-teori, definisi-definisi tentang Allah. Nggak ribet. Pokoknya mengalami Tuhan. Nah, bagi orang Yahudi, Allah itu misalnya, Allah itu maha kuasa, pencipta, dan dia itu tidak bisa dilihat ya, waktu Musa meminta, perlihatkanlah dirimu. Terus Tuhan bilang, nggak ada seorang pun yang bisa melihat aku dan bertahan hidup. Tuhan bilang seperti itu pada Musa. Tapi oke, kalau kamu ingin mengetahui, mengenal hadiratku, aku merasakan sedikit saja hadiratku, Musa diperlihatkan segenap kemahakuasaan Allah. Demikian juga Elia. Tapi tidak bisa melihat sosok Allah itu bagaimana. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah dan bertahan hidup. Tetapi kemudian di ayat lain, Allah itu menyatakan diri kepada Abraham. Menjadi manusia. Nah gimana Allah itu bisa demikian agung, luhur, tidak terjangkau, tapi juga bisa terjangkau. Nah terus juga misalnya gini,
Allah yang tidak terjangkau itu, bagai api menghanguskan itu, bisa memenuhi nabi-nabi dan mereka bisa seperti kepenuhan roh Allah. Ternyata Allah juga ada roh gitu. Allah bisa ketemu, bisa bergulat dengan Yakub, tapi Allah juga bisa masuk memenuhi nabi-nabi. Itu buat mereka nggak diribetin, pokoknya dialami aja. Sedangkan orang Yunani berbeda 180 derajat. Orang Yunani menganggap tinggi filsafat, gnosis, pengetahuan, ide, hal-hal yang non-fisik. Dan menganggap rendah hal-hal yang fisik. Di sisi lain, orang Yahudi itu pada saat perjanjian baru, zaman perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu orang yang sangat religius, sangat saleh. Udah nggak ada kesalahan moral dalam hidup mereka. Bahkan mereka nggak mau bergaul dengan orang kafir. Sebaliknya orang Yunani hidupnya pesta pora, pedofilia, berzina, gay, homoseksual, dan sebagainya. Moralnya sangat rendah. Nah, kita lihat di sini perspektif orang Yahudi. Orang Yahudi mengenal Allah dari pengalaman, bukan rumusan-rumusan teologi. Yang penting bagi mereka adalah pengalaman. Maka di perjanjian lama, nama-nama Allah adalah bagaimana orang-orang saleh itu mengalami Allah. Karakternya, pribadinya, apa yang mereka rasakan tentang Allah, itu mereka menyebut Allah itu seperti itu. Dari situlah keluar nama-nama Allah. Hagar misalnya, Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Hagar waktu itu disuruh sama Sarah kawin. Ya, hukumnya pada saat itu hukum Hammurabi juga seperti itu. Jadi Abraham menganut hukum ini, hukum di dunia pada saat itu, bahwa kalau seorang istri sah nggak punya anak, maka budak perempuannya boleh diambil, dan kalau budak ini melahirkan anak, maka anak itu menjadi anaknya si nyonya. Nah, Hagar ini diambil, disuruh sama, udah kamu tidur sama suamiku. Nah, waktu hamil, ya rada-rada sombong juga nih si Hagar. Oh, ternyata saya bisa hamil, saya bisa jadi nyonya muda nih di sini. Kurang ajar begitu sama Sarah ditindas. Larilah Hagar ke padang gurun. Nah, setelah di padang gurun sendirian, panas, terik, menderita, nggak punya apa-apa, mau mati, nangislah si Hagar menyesal. Tapi mau balik juga dia nggak mau. Mati di padang gurun atau mati di aniaya Sarah gitu kan. Pilihannya kan seperti itu, sama-sama mati. Nangislah dia putus asa. Ketika dia menangis di padang gurun sendirian, dalam keputusasaannya, dalam kegelapan, dia nggak melihat harapan masa depan, datanglah firman Tuhan kepadanya, ayo kembali kamu ke sana. Nah, diperhatikan sama Tuhan. Hagar mengalami Tuhan di situ. Hagar melihat Tuhan yang memperhatikan, yang mempedulikan hidupnya. Maka dia menyebutnya dia adalah Tuhan yang melihat aku, Tuhan yang mempedulikanku. Ketika dia putus asa tanpa harapan, Tuhan memberikan harapan kepada Hagar. Dia mengalami itu. Itu maksudnya, eroi. Ya, saya nggak bahas satu-satu, tapi ini adalah sebagian dari nama-nama Allah dan bagaimana orang-orang saleh di perjanjian lama mengalami Allah. El Shaddai misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahum atau Har-Rahman. El Gibor, Allah yang perkasa, Eroi. Allah yang menyembuhkan, Yehovah Rafa, Yehovah Nisi, Yehovah Shalom, Yehovah Ra'ah atau Yahweh Ra'ah, Yahweh Sikenu, Yahweh Sama. Ini adalah bagaimana mereka mengalami Allah. Ya, Tuhan adalah gembalaku, misalnya. Ya, karena Daud mengalami Tuhan sebagai gembalanya, maka dia pun menyebut Tuhan adalah gembala. Jadi nama Allah adalah bagaimana sifat dan pribadi Allah yang dialami oleh orang-orang saleh di perjanjian lama. Nama Allah itu menggambarkan sifatnya. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Eroi, Allah yang memperhatikan. El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. El Olam, Allah semesta alam. Itu maksudnya. Dan sebetulnya Abraham pun nggak panggil El Shaddai, karena El Shaddai itu bahasanya Musa, bahasa Ibrani. Abraham itu nggak pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Mesopotamia.
pakai bahasa Akadian. Dalam bahasanya Abraham bukan El Shaddai, tapi Ilushadu. Jadi El Shaddai adalah nama yang dikenal oleh Abraham dan para bapa leluhur. Sekali lagi, nama Allah itu bagaimana Allah menggambarkan dirinya. Selain bagaimana umat mengalami Tuhan, tetapi di sisi lain adalah bagaimana Allah menggambarkan dirinya. Nama Allah yang pertama, bagaimana orang atau umat Allah mengalami pribadinya, kebaikannya, kemahakuasaannya. Ya, bagaimana sifatnya dalam pengalaman hidup mereka. Yang kedua, nama Allah itu juga berarti bagaimana Allah menggambarkan pribadinya. Contohnya misalnya, Keluaran 34 ayat 14. Allah berfirman, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan menamakan dirinya sendiri, aku adalah si cemburuan, Elkanah. Ya kan? Tuhan sendiri kok yang bilang namaku itu cemburuan. Nah, nama Allah adalah bagaimana Allah menggambarkan sifatnya. Ketika Musa tanyakan namanya, Tuhan nggak mau dong disamain sama dewa-dewa Mesir. Tuhan bilang sama Musa, akulah aku. Kalau Tuhan menyebut dirinya aku, Aser, aku adalah aku. Musa nggak mungkin menyebut, hei aku kan nggak mungkin kan? Siapa yang mengutus engkau? Misalnya orang Israel tanya sama Musa, siapa yang mengutus engkau? Aku. Loh nggak mungkin kan? Tapi dia. Ya, pasti dia bilang dia. Nah, kalau Tuhan bilang aku adalah aku, Aser, maka Musa menyebutnya adalah dia, Yahweh. Itu maksudnya. Dan kepada Musa juga selain Allah mengatakan Aser, namanya, Allah juga menyebutkan bahwa namanya adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran 3 ayat 14 dan 15, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada Israel, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, bingung kan kalau Musa bilang gini? Maka Musa bilang dia. Tuh. Kemudian di ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi selain aku adalah aku, sebutannya juga turun-temurun adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, pertanyaannya, haruskah kita memanggil Yahweh? Orang Yahudi sendiri sudah lama berhenti menyebut nama Yahweh. Yahweh pun pernah menjadi nama dewa pagan, suami dari Dewi Asyera. Jadi ini bukan soal ketepatan menyebut nama. Ya, ada prasasti yang membuktikan hal itu, bahwa Yahweh pun pernah menjadi nama dewa. Jadi bukan soal ketepatan harus menyebut nama Yahweh. Yahweh yang mana emangnya? Yahweh yang mana? Yang mana dulu? Kalau udah tepat nyebut Yahweh, emang tepat, emang bener. Yahweh juga pernah jadi namanya dewa kok. Di Perjanjian Baru juga nggak pernah ada tulisan Yahweh, nggak pernah. Ya, misalnya ini di Papirus P46 yang kurang lebih tahunnya adalah 85 Masehi. Kutipan dari Roma 15 ayat 11 sampai 19. Itu ngutip Mazmur 117 ayat 1. Di Mazmur di Perjanjian Lama ada kata Yahweh, tetapi di Roma ya, di Papirus Keluaran tahun 85 Masehi itu udah nggak ada. Saya tulis transliterasinya dari teks gambar ini. Jadi penyebutan nama Yahweh itu sudah dilarang sejak pembuangan ke Babel. Sejak kembalinya mereka, ada reformasi kan. Reformasi Taurat di bawah Ezra dan Nehemia. Salah satunya adalah penghilangan nama Yahweh. Karena mereka begitu menguduskan nama Tuhan. Nah, para rasul sendiri mengutip Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Para rasul tidak mengutip teks Ibrani atau sebutannya Masorah ya, yang mungkin yang nggak belajar sekolah Alkitab rada-rada bingung ya di sini ya. Ada istilah-istilah baru. Oke lah, tangkap aja intinya ya. Bagaimana dengan perspektif Yudaism?
Rabbi Abba Bar Memel berkata seperti ini. The Holy One, blessed be He, said to Moses, "Do you wish to know my name? It is according to my action that I am called." Jadi menurut perbuatannya lah Tuhan itu dipanggil. Kadangkala dia dipanggil Allah yang Maha Kuasa. Kadangkala dia dipanggil oleh sebagai Zevaot, Allah semesta alam, atau God, Elohim, yang maha besar, yang maha kuasa. Ya. Itu juga artinya seperti itu kurang lebih. Atau He who is, Yahweh. Jadi Yahweh itu sekedar artinya dia adalah. Karena diambil dari Aser itu tadi, aku adalah aku. Ketika aku menghakimi umatku, aku disebut Elohim. Menghakimi dalam perspektif Yahudi itu kan memerintah ya. Dan seterusnya ya. Kita sudah mengerti nama Yahweh itu artinya apa. Nah, sekarang bolehkah memanggil Allah? Biasanya perdebatannya di situ kan. Sebetulnya kata Allah ini turunan. Yang namanya kata, yang namanya bahasa itu sebetulnya netral. Bahasa Ibrani itu bukan bahasa yang paling kuno. Bahasa yang baru turunan dari bahasa Kanaan. Jangan membayangkan bahwa Adam dan Hawa itu berbahasa Ibrani. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Enggak. Bahasa Ibrani bukan bahasa yang kuno. Ya memang maksudnya kalau dipandang dari zaman sekarang itu bahasa kuno. Tapi di rumpun-rumpun bahasa yang kuno, dia bukan bahasa yang mula-mula ada. Karena dia adalah turunan dari bahasa-bahasa yang sudah ada sebelumnya seperti bahasa Akkadian dan bahasa Kanaan. Orang-orang di daerah Mesopotamia, bapak-bapak leluhur seperti Abraham itu memakai bahasa Akkadian. Kemudian mereka pindah ke Kanaan. Mereka memakai bahasa Kanaan. Nenek moyang saya datang dari negeri Cina. Kakek saya, nenek saya masih lancar sampai papa saya. Mama saya nggak bisa ngomong, tapi ngerti kalau mertuanya ngomong apa. Saya nggak ngerti apa-apa sama sekali. Abraham itu pakai bahasa Akkadian. Makanya Abraham itu kalau ditulis sama Musa itu El Shaddai, Abraham bilangnya bukan El Shaddai, tapi Ilusadu. Nah kemudian gimana dengan keturunannya Abraham? Yehuda, Lewi, Simeon, anak-anaknya. Ya pasti pakai bahasa Kanaan. Karena hidup di lingkungan itu. Terus setelah itu mereka ke Mesir, mereka jadi satu bangsa di kota tersendiri. Mulailah mereka membentuk bahasa mereka sendiri. Mulailah terbentuk bahasa Ibrani kuno. Nah, kalau di bahasa Akkadian, God atau Allah itu Ilu. Bahasa Ibrani itu Eloah, tunggal, kalau jamak itu Elohim. Karena dalam bahasa Ibrani, kalau jamak itu ada akhirannya im, seperti Inggris ya, akhirannya s, car, cars, book, books gitu. Bahasa Aramaik, Eloah jadi Elah, jadi Elaha, jadi Allaha. Di bahasa Arab, jadi ilah, al-ilah, itu Allah. Karena ini adalah bahasa-bahasa yang serumpun, saya buktikan ya, bukan cuma kata Allah saja, kata God saja yang mereka memiliki kesamaan. Tapi juga misalnya I, you, atau greeting gitu ya. I itu anakku, bahasa Ibrani itu Anoki atau Ani, bahasa Aramaik itu Ena, bahasa Arab itu Ana. Mirip kan? Bukan cuma kata Allah aja kan? Engkau misalnya, you. Ata, ati dalam bahasa Akkadian. Dalam bahasa Ibrani, ata atau at. Dalam bahasa Aramaik, at, ati. Dalam bahasa Arab, anta, anti. Anta, anti. Ke Betawi jadi ente, gitu kan? Enggak sih, enggak serumpun kalau Betawi. Nah, terus greeting misalnya, sulmu, shalom, selamat, assalamualaikum, gitu kan? Shalom aleihim, assalamualaikum, mirip kan? Itu kan perkembangan bahasa. Nah, At-Tabari, seorang ahli tafsir, itu dia dalam bukunya, dalam buku tafsirnya, At-Tabari ini seorang ahli tafsir di abad ke-10 ya. Jadi dia sangat-sangat diakui.
Dalam buku tafsirnya yang ini, tafsiran nomor 147, itu dia mengatakan, bahwa Allah adalah Tuhan segala Tuhan. Lafaz Allah berasal dari perkataan orang Arab, al-ilah, di mana huruf hamzah dibuang dan huruf lam yang asli bertemu dengan huruf lam tambahan, lalu keduanya melebur menjadi satu dan jadilah lafaz Allah. Jadi dari perspektif Islam sendiri, nama Allah, lafaz Allah, atau kata Allah berasal dari perkataan orang Arab, berasal dari bahasa Arab. Sebelum Islam, pra-Islam. Itu pendapatnya ahli tafsir agama Islam, bukan pendapat saya. Bagaimana dengan kata El? El adalah nama dewa tertinggi suku Kanaan. Nah ini ya, ada penemuan patungnya bersejarah ya, ini ya tahun 1300 sebelum Masehi. Allahnya orang Kanaan. El adalah nama dewa tertinggi suku Kanaan, bapak dari semua dewa. Tetapi Yakub sendiri memanggil Allahnya itu dengan sebutan El. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya Allah Israel ialah Allah. El, Eloah Israel. El, the God of Israel. El adalah nama dewa buat orang Kanaan. Tapi Yakub pakai nama ini untuk menyebut nama Allahnya sendiri. Tentu yang dimaksud Yakub beda dong. Beda dengan dewanya orang Kanaan. Misalnya gini, saya punya temen namanya Dedi. Bapak Dedi. Misalnya lagi, anak saya manggil ayahnya Dedi. Sama enggak yang dimaksud Dedi itu sama nama teman saya Dedi? Kan beda. Tapi Allah kan enggak misalnya senaif manusia gitu ya. Oh nanti kalau salah manggil nama salah alamat loh. Manusia aja bisa ngerti, masa Allah enggak sih? Kita melecehkan Allah dong kalau begitu. Kalau kita menganggap Allah enggak ngerti. Ya. Yakub sendiri memanggil Allahnya itu El. Padahal orang Kanaan di sekitar Yakub juga memanggil dewanya itu El. Tapi El yang dimaksud Yakub kan beda sama El yang dimaksud oleh orang Kanaan. Nah, begitu juga dengan Theos. Orang-orang perjanjian baru pakai kata Theos. Theos sendiri memiliki akar kata yang sama dengan Zeus. Lalu apakah Theos yang disebut para rasul, yang ditulis para rasul itu mengacu pada Zeus, God dalam bahasa Inggris misalnya. Terus kalau kita nyanyi bahasa Inggris, God is good all the time. Apakah itu maksudnya good yang adalah dewa air? Nah, jadi kalau nama Allah itu menggambarkan bagaimana umatnya mengalami dia dan menyebut dia seperti itu, kita boleh dong menyebut Tuhan gunung batuku. Engkaulah gunung batuku. Tolong aku ya gembalaku yang baik. Boleh dong. Boleh. Enggak harus selalu tolonglah Yesus, tolonglah Yesus, tolonglah Yesus. Enggak boleh pakai kata lain. Atau tolonglah Yahweh, tolong. Misalnya, enggak ada kan aturan seperti itu ternyata di Alkitab. Tapi ya, orang perjanjian lama suka-suka aja bagaimana mereka mengalami Tuhan. Boleh kok manggil, oh gembalaku yang baik. Boleh ternyata. Kenapa? Karena di perjanjian lama, bagaimana orang-orang saleh perjanjian lama memanggil Allah, memanggil nama Allah adalah menggambarkan apa yang mereka alami. Dan Allah sendiri menyatakan namanya kepada umatnya dengan cara menggambarkan bagaimana pribadinya. Contohnya tadi cemburuan. Aku adalah cemburuan. Elkanah. Ya. Tetapi kalau kita pahami bahwa nama Allah adalah bagaimana sifat atau pribadi Allah, maka tidak ada satu kata pun di dunia ini yang dapat dengan lengkap menggambarkan bagaimana Allah itu sebetulnya. Bahkan seluruh kata-kata yang baik di dunia ini tidak cukup menggambarkan bagaimana pribadi Allah. Tapi daripada kita memperdebatkannya mana yang benar, mana yang paling benar, nama yang El Shaddai kah, nama yang Yehovah kah, nama yang Yahweh kah,
daripada berdebat seperti orang Yunani, yuk kita seperti orang Yahudi. Sudahkah kita mengalaminya? Udah belum? Orang Yunani itu suka debat loh. Mereka ke agora, ke pasar, gitu ya. Agora itu pasar, tapi bukan pasar kayak pasar bahasa becek di sini ya, jualan sarung. Ya di situ ada yang jualan, tapi di situ juga pusat kota. Itu agora. Dan di agora itu biasanya orang-orang, guru-guru itu mencari murid atau murid mencari seorang guru. Atau seorang murid hendak mendebat guru yang lain, gitu. Ngetes. Pinter nggak nih? Kalau pinter gue jadiin guru, gitu. Makanya Paulus juga datang ke situ, cari orang untuk berdebat. Kenapa? Karena cara itulah yang bisa menarik orang-orang Yunani. Senengannya begitu, orang Yunani itu. Jadi Paulus kan bilang, untuk orang Yahudi aku jadi orang Yahudi, untuk orang Yunani aku jadi orang Yunani. Tapi kita bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani. Kita mau memperdebatkan kayak orang Yunani, mau asik berdebat, ataukah kita mengalami Tuhan? Dan menghina nama Tuhan bukan soal salah nyebut nama. Menghina nama Tuhan adalah kalau hidup kita mempermalukan Tuhan dengan kita hidup cemar. Hidup tidak takut akan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Di Maleakhi 1 ayat 6-7 dikatakan, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Tuhan menjawab, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan menyangka meja Tuhan boleh dihina. Kamu itu cemar, kamu itu suka-suka, kawin suka-suka kamu sendiri. Kamu nggak taati hukum Taurat, kamu menyembah berhala-berhala, tapi kamu tanya, gimana caranya kami mencemarkan namamu? Bagaimana caranya kami menghina namamu? Kita nggak hina kok, kita nggak lecehkan kok, dengan membawa roti cemar. Roti cemar itu maksudnya apa? Roti cemar itu mereka membawa persembahan, tetapi hati mereka nggak kudus. Makanya di kitab Yesaya itu, kesalehanmu itu seperti kain kotor, aku membenci, aku menghinakan perayaan-perayaanmu. Mereka melakukan perayaan. Mereka itu melakukan liturgi, beribadah ke Yerusalem, beribadah ke Bait Allah. Tapi Tuhan melihatnya dengan jijik. Melihat ibadah mereka dengan jijik. Kenapa? Karena kelakuan mereka sehari-hari menjijikkan buat Tuhan. Jadi kalau kita salehnya itu seperti orang-orang Yahudi yang di kitab Yesaya itu, Tuhan bilang, kesalehanmu tuh seperti kain cemar, kain najis. Karena buat orang perjanjian lama, ketika perempuan menstruasi itu dianggap tidak tahir. Nah, kalau orang beribadah, melakukan liturgi, ya, contohnya liturgi itu ya mereka bawa domba, potong domba, merayakan hari raya, itu mereka. Liturginya Kristen beda lagi, datang ke gereja, menyanyi, liturginya itu satu lagu lambat di depan, terus dua tiga lagu cepat, kemudian lagu lambat lagi, kemudian masuk firman, kemudian persembahan, itu liturgi. Nah, jangan berpikir bahwa dengan berliturgi kita sudah menghormati Tuhan, kita sudah beribadah. Salah. Tapi kehidupan kita sehari-hari itu yang ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sebenarnya. Ibadah yang sebenarnya bukan kita datang ke gereja, bukan kita dengerin Zoom 2 jam, terus kita merasa beribadah. Ya kan? Kalau masa pandemi ini kan cara ibadahnya, liturginya diganti kan. Kalau dulu kita yang ke sana, sekarang kita duduk di depan HP gitu kan. Jangan berpikir kalau kita sudah lihat YouTube, kebaktian di YouTube, itu kita sudah selesai. Sudah. Lunaslah jatah saya untuk beribadah minggu ini. Sudah. Terus besok sehari-hari mau ngomongin orang kek, mau jelek-jelekin orang kek, mau ngehina orang kek, mau sirik sama orang kek, mau lihat chat porno, mau lihat gambar porno, suka-suka sendiri. Percuma. Engkau menghina nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, apa itu nama Allah? Bagaimana kita menghalangi Allah dalam hidup kita. Ya, yang penting adalah itu.
Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Oke, pertanyaan yang pertama, Kak. Dalam Wahyu 14 ayat 1, terjemahan LAI dan King James kok berbeda? LAI menulis, di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sedangkan di King James kok hanya ditulis Father's name. Mana terjemahan yang benar? Bukankah tidak boleh menambah atau mengurangi isi firman Tuhan? Saudara, yang harus saudara pahami, teks Alkitab itu memang bisa berbeda-beda. Bukan cuma Wahyu ya, Roma 8 aja. Itu kalau Wahyu itu cuma satu kata ya. Tapi kalau Roma 8, misalnya ini ya, di bahasa Inggris sama-sama bahasa Inggris, antara ISV dengan King James, tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Yesus Kristus. Di sini tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Yesus Kristus yang tidak berjalan dalam daging, tetapi berjalan dalam roh. Kalau tadi membandingkan bahasa Indonesia di Wahyu 14 ayat 1, ini kan cuma satu kata. Tapi kalau yang di Roma 8 ini katanya lebih dari satu. Kenapa bisa berbeda? Karena sumbernya berbeda. Yang satu sumbernya Textus Receptus, yang satunya lagi bukan. Kalau dikatakan jangan menambahi, kita harus lihat bahwa yang utama dalam Alkitab itu pesannya, kebenaran pesan, bukan kebenaran huruf per huruf. Karena kalau kebenaran huruf per huruf, banyak yang salah. Contohnya di Matius, silsilahnya salah loh. Contohnya di Lukas, tentang kelahiran Yesus. Sejarahnya salah loh. Jadi jangan berpikir kebenaran teks per teks, huruf demi huruf. Oh, nggak boleh diambil. Tapi maknanya, pesan utamanya, bukan harafiah, tetapi makna kebenaran yang dikandung di dalam. Di Lukas misalnya, Lukas salah kok nulis. Lukas salah nulis tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sejarahnya salah. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 2. Quirinius itu baru jadi gubernur itu bukan abad ke-4 sebelum Masehi. Tuhan Yesus itu lahir kira-kira abad ke-4 sebelum Masehi. Tapi Quirinius ini nanti baru jadi wali negeri di Syria. Ada kesalahan sejarah, ada kesalahan pencatatan. Terus kita mau ngotot, ini yang benar, ini yang benar. Kematian Tuhan Yesus di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dengan di Yohanes berbeda. Tapi teksnya nggak dirubah-rubah dari dulu. Teksnya benar, dari dulu begitu Lukas nulisnya, dari dulu begitu Yohanes nulisnya. Tapi beda. Matius, Markus, Lukas itu menyebut kematian Tuhan Yesus itu hari Jumat. Tapi Yohanes hari Kamis. Nah, nggak usah mempermasalahkan soal teks, tapi inti kebenarannya, makna kebenarannya, esensi kebenarannya. Pertanyaan berikutnya. Kak Ana, kenapa saksi-saksi Yehova tidak mempercayai adanya Yesus Kristus dan Tritunggal yang kudus? Yaitu karena penafsiran yang salah tadi, teks tanpa konteks. Misalnya gini. Nah, saudara gini ya, dalam menerjemahkan Alkitab, itu setiap bahasa itu nggak bisa tepat persis. Contohnya gini, saya ambil contoh aja yang saya ngerti bahasanya, misalnya bahasa Jawa. Jatuh, kata bahasa Indonesia jatuh ke depan. Itu kan dua kata. Tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa bisa cuma satu kata. Jatuh itu misalnya gelundung, ngeblak, nyungsep gitu. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak ada satu kata yang tepat. Jadi penerjemahan itu nggak sesimpel itu, sulit. Nerjemahin kata itu bahasa ke bahasa yang lain itu sulit. Nah, yang harus saudara mengerti, bahkan penerjemahan Septuaginta pun itu ada perbedaan dengan teks Masorah. Di abad kedua atau ketiga sebelum Masehi, para ahli Taurat itu berusaha menerjemahkan Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke bahasa Yunani untuk orang-orang Yahudi di perantauan, supaya mereka bisa mengerti isi
Taurat, isi kitab itu apa. Nah itu pun kalau kita belajar teks Alkitab, banyak yang berbeda. Terus mesti nggak Septuaginta direvisi? Ya jangankan kitab kita yang sekarang direvisi, Septuaginta aja nggak pernah mereka revisi kok. Bahkan dipakai oleh para rasul. Jadi para rasul itu sumber perjanjian lamanya pakai Septuaginta, bukan pakai teks Mazmurah. Contohnya tadi di surat Roma itu kan mereka nggak ngutip kata Yahweh, mereka menyebutnya bukan lagi nama Yahweh, tetapi menyebutnya Kurios, Kurion, Tuhan. Nah itu aja udah beda. Dulu di perjanjian lama ditulis Yahweh, di perjanjian di Septuaginta dan ditulis dan di perjanjian baru ditulis Tuhan. Mesti direvisi? Enggak tuh. Para rasul nggak ngerevisi. Oh Septuaginta salah kita revisi. Enggak. Yang penting isinya benar, maksudnya benar. Ya memang ada revisi untuk perbaikan bahasa yang lebih lagi, penerjemahan yang lebih sempurna. Ada. Tetapi saya kira ini ya, untuk LAI ini sudah sangat-sangat baik ya. Walaupun LAI juga berusaha meningkatkan dan berusaha menyempurnakan terjemahannya agar lebih ini lagi. Coba kalau misalnya kita nggak ngerti satu ayat, kita bandingkan terjemahan. Di dalam bahasa Indonesia aja ada beberapa terjemahan, bahasa Inggris aja ada beberapa terjemahan. Coba bandingkan, ya, supaya kita memahami maksudnya. Nah, ini kenapa LAI menerjemahkan ini permulaan dari ciptaan Allah. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Ini salah satu ya ayat yang dipakai oleh saksi Yesus. Salah satu, salah dua, salah tiga, salah empatnya banyak. Tapi saya ambil aja ini salah satu sebagai contoh. Nah, ini misalnya ayat ini. Jadi kesalahan penafsiran. Karena melihat penerjemahan seperti ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi orang saksi Yehova menganggap bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang diawali oleh waktu. Yang namanya ciptaan itu diawali oleh waktu. Waktu itu sendiri kan diciptakan oleh Allah. Ya. Semua itu diciptakan oleh Allah, termasuk waktu. Dan kalau yang namanya ciptaan ada awalnya, berarti ada waktu, diawali oleh waktu. Sedangkan Allah tidak diawali oleh waktu, kekal di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak kekal. Nah, apakah tepat? Ya benar juga sih kalau dibilang bahwa ini diterjemahkan permulaan, karena memang sulit menerjemahkan itu, sulit. Karena kata arke itu juga salah satu artinya adalah permulaan. Lihat nih yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Kata arke di sini, nih ya, beginning. Ini saya klik, keluarkan arke, bisa lihat ya semuanya. Nah, kata arke kalau kita lihat di kamus, salah satu artinya adalah beginning. Tapi bukan cuma beginning. Artinya, permulaan itu dari urutan waktu, dari urutan tempat, ya, secara kekuasaan, secara pemerintahan. Jadi bukan cuma permulaan dalam urutan waktu saja, tetapi permulaan juga dalam kehormatan, dalam kekuasaan. Nah, kalau dikatakan dia adalah arke dari ciptaan Allah, dia adalah permulaan dalam ciptaan Allah. Kalau memahami orang saksi Yehova, memahami ini, oh permulaan dari sudut waktu. Padahal kata arke dalam bahasa Yunani itu permulaan dari yang paling utama dalam hal kehormatan, yang paling utama dalam hal kekuasaan. Ini lihat di sini terjemahannya. Dan di banyak ayat yang lain itu membuktikan seperti itu, bagaimana kata arke digunakan. Kalau kata arke ini digunakan untuk objeknya itu adalah manusia, pasti itu soal pemerintahan. Itu sebabnya saksi Yehova tidak mau mengakui Yesus sebagai Allah. Siapa yang memerintahkan pelarangan atau menghilangkan nama Yahweh? Apakah yang memerintahkan lebih berotoritas dari Yahweh sendiri? Gini, saya ceritanya jadi mesti mundur banyak. Di zaman hakim-hakim, orang Yahudi itu kalau bandel digebuk. Orang Midian datang, orang Amalek datang gitu ya. Tapi nanti kalau ada muncul hakim yang takut akan Tuhan, mereka balik ke Tuhan, aman lagi, sejahtera lagi, diberkati lagi. Itu yang terjadi zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja. Up and down, up and down, up and down, and shake, 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 gitu ya. Itu lagu TK, sorry. Nah, begitu terus-menerus, tetapi pada zaman raja-raja tidak bertambah baik.
bertambah buruk. Kalaupun ada raja yang saleh, tidak seperti pendahulunya zaman Daud, gitu. Nah, karena kemerosotan mereka semakin meninggalkan Tuhan, semakin bobrok, maka Tuhan menghukum mereka, bukan hanya menghukum dengan kemiskinan, sakit penyakit, tulah-tulah, tapi kemudian mereka dibuang ke Babel. Setelah dihukum pecah, kerajaan itu pecah. Itu salah satu hukuman juga. Pecah. Nah, setelah pecah, mereka enggak ini juga, pecahnya itu kan karena Salomo banyak istri, bukan soal banyak istrinya, tetapi istri-istrinya ini membawa Salomo dan membawa orang Israel menyembah dewa-dewa lain. Ya, latar belakangnya harus panjang, lebar, supaya saudara ngerti. Sebelum mereka dibuang ke Babel, ya, 2 pengintai kawin, salah satunya kawin sama Rahab. Nenek moyang Daud namanya Rut, itu orang Moab, orang kafir. Nah, Musa kawin sama orang Midian. Jadi sebelum itu mereka it's okay, bercampur dengan orang-orang non-Yahudi. Tetapi setelah mereka dibuang, dan hukuman pembuangan ini rupanya betul-betul membuat mereka jerak, kapok, pok, gitu. Di pembuangan mereka tidak ada bait Allah sudah dihancurkan. Terus sudah gitu, mereka harus minta ampunnya gimana dong? Dulu kan mereka potong domba buat minta ampun. Sekarang gimana caranya minta ampun kalau mereka buat dosa? Dibangunlah suatu teologi yang baru. Ya, mereka harus berdoa, mereka harus berpuasa, mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan agama. Kalau enggak, mereka nggak pernah bisa minta ampun. Sampai sekarang kan begitu, karena sekarang udah nggak ada bait Allah. Nah, kemudian ketika mereka kembali dari pembuangan, maka yang namanya Imam Ezra itu melakukan reformasi. Karena itu Ezra itu marah waktu mereka kawin campur. Padahal zaman dulu itu 2 pengintai kawin campur. Itu nenek moyangnya Daud orang kafir. It's okay. Itu yang namanya seak latorah. Dan rabi-rabi bisa membuat pagar hukum di sekeliling Taurat. Jadi gini, itu bukan merubah, tapi itu adalah menjaga agar Taurat tidak dilanggar. Gini, kalau misalnya ini adalah 10 hukum. Supaya tidak melanggar ini, mereka atur, dikasih pagar di sekelilingnya hukum ini. Supaya ini tidak dilanggar. Ngerti nggak? Misalnya gini, suami saya tidak suka jengkol, tapi saya suka banget yang namanya rendang jengkol. Karena saya lahir di Bandung. Dan budaya orang Sunda adalah makan jengkol. Nah, buat saya jengkol adalah kenikmatan. Buat suami saya itu adalah pelaknat, luar biasa haram gitu ya. Nah, untuk saya menjaga perasaan suami saya cuma bilang, jangan masak jengkol buat aku ya. Tapi dia nggak ngelarang saya untuk makan jengkol. Tapi karena saya mengasihi dia, maka setiap dia ada di rumah, maka saya membuat aturan bagi diri saya sendiri, tidak boleh ada jengkol di rumah. Itu yang namanya dalam pandangan Yahudi, seak latorah, pagar di sekeliling Taurat. Supaya tidak dilanggar hukum Taurat, maka dibangunlah aturan-aturan. Jadi bukan mengubah. Kalau mengubah itu, misalnya gini, nggak suka jengkol, terus paksa suruh makan jengkol, itu ngubah. Jadi misalnya, harus menghormati orang tua, sengaja nggak menghormati orang tua. Itu mengubah. Nah, kan Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Nah, supaya ini nggak dilanggar, maka lebih baik jangan menyebut sama sekali. Supaya ini nggak dilanggar loh. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Udah, daripada salah, nggak usah disebut sama sekali. Bagaimana cara menghormati dia? Sebutlah dia Adonai, itu Tuanku. Itu untuk menghormati. Ya, semoga mengerti. Oke. Kata atau istilah Allah dan Yahweh itu nama diri atau nama generik atau jabatan? Jadi gini, tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan pribadi Allah. Sudah saya jelaskan tadi, nama Allah itu maksudnya apa sih? Perspektifnya Timur Tengah kuno soal nama itu apa sih? Tadi saya udah jelaskan ya.
Nah, kalau perspektifnya Timur Tengah kuno soal nama untuk manusia adalah 1, 2, 3 tadi sudah dijelaskan. Maka begitu juga dalam perspektif Timur Tengah kuno soal nama Allah, yaitu bagaimana manusia mengalami Allah dan bagaimana Allah menjelaskan, memperkenalkan sifatnya, dirinya, pribadinya kepada manusia. Dan tidak ada satu kata pun di dunia ini yang bisa menggambarkan bagaimana pribadi Allah itu. Nah, jadi proper name itu yang mana? Karena semuanya menggambarkan pribadi Allah, nggak ada satu kata pun di dunia ini, bahkan semua kata-kata yang baik di dunia ini tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana pribadi Allah itu. Tapi bagaimana pribadi Allah itu untuk Hagar, dia bernama Eroi. Proper name-nya Eroi untuk Hagar. Untuk Abraham, proper name-nya adalah El Shaddai, Ilusadu. Tapi untuk orang Israel, untuk Musa dan orang Israel, proper name-nya adalah Yahweh. Tapi untuk Allah sendiri siapa? Yang tidak ada. Tidak ada satu bahasa manusia pun yang bisa menggambarkan bagaimana pribadi Allah itu. Berikutnya, Kak. Kak mau tanya, penyimpangan dalam Kristen itu apa hanya Mormon dan Saksi Yehova? Lalu perbedaan di antara keduanya itu apa ya, Kak? Terima kasih. Saksi Yehova itu pada intinya adalah memahami Yesus itu bukan Allah. Yang utama adalah itu. Ajaran-ajaran lainnya misalnya nggak boleh transfusi darah, nggak boleh hormat bendera, nggak boleh jadi pegawai negeri, aparat pemerintah, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu orang Saksi Yehova. Orang Mormon punya kitab tersendiri. Ya, selain Alkitab, orang Mormon punya kitab sendiri yang namanya Kitab Mormon. Apakah cuma itu? Oh, enggak. Banyak banget. Contohnya misalnya kesalahan memahami bahwa tanda di dahi adalah tanda fisik. Itu aja menyimpangkan fokus umat Tuhan. Udah ribut aja, jangan pakai vaksin, jangan pakai vaksin. Itu tanda 666. Fokusnya udah ke situ. Itu kan menyimpangkan pada fokus pada ajaran yang benar. Jadi banyak banget. Selanjutnya, Shalom Bu Ana mau tanya. Jadi nama pencipta itu sendiri siapa? Bukan nama yang dinamai oleh tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis tadi. Nama pencipta itu adalah bagaimana umatnya mengalami dia. Nama pencipta itu adalah bagaimana Allah menyatakan pribadinya. Kan manusia punya nama, Tuhan juga punya nama. Itu melecehkan Tuhan kalau menyamakan Tuhan dengan manusia. Itu konsep pagan. Kalau saudara masih bingung soal nama, saudara masih punya pemikiran orang kafir yang punya banyak dewa. Karena setiap dewa itu punya nama dan gak boleh salah nyebut nama. Kalau mau belajar kebenaran, belajarlah dari apa yang Alkitab katakan. Bukan Alkitab katakan itu teks per teks kayak tadi ya. Oh ini teksnya bunyinya gini, tuh teksnya bunyinya gitu. Tapi inti, esensi kebenarannya Alkitabiah, bukan ayatiah. Jadi namanya Tuhan siapa? Mau dipanggil El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, ya benar. Mau dipanggil El Olam, Allah semesta alam, iya benar. Mau dipanggil Yahweh, ya silahkan. Mau dipanggil Allah, boleh. Mau dipanggil Gembala Batu Karangku, boleh. Yang penting bukan tepatnya siapa namanya, tapi apakah kita mengalami pribadinya. Oh, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Percayakah kita kepada Allah yang Maha Kuasa? Apakah kita memiliki iman seperti Abraham yang memanggil dia El Shaddai? Bukan sekedar bilang Tuhan adalah gembalaku, tapi apakah kita seperti Daud, mengalami pengalaman seperti Daud dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Percaya seperti Daud. Ya. Sampai saat ini pengertian yang saya miliki itu Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi atau mengandung firman Allah. Mohon koreksinya. Maksud Alkitab firman Allah adalah kebenaran yang terkandung di dalamnya, kita mesti tangkap esensinya apa, pesannya apa. Itu firman Allah. Dan itu pun kalau kita menangkap, kita harus dengan cara menafsir yang benar. Nafsirnya salah, ini bukan firman Allah, ini firman gue. Salah memahami nubuat, itu jadi lu buat-buat. Sama. Salah memahami teks,
teks yang dilepaskan dari konteks. Konteks itu ada budaya, ada bahasa, ada situasi sosial politik, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu konteks. Maka dalam menafsirkan Alkitab, tidak boleh teks itu dilepaskan dari konteks. Nah, Alkitab sebagai firman Allah, yang mana yang firman Allah? Di situ ada firmannya setan, ada firmannya Ahab, ada firmannya Isabel. Yang mana? Tapi pesannya itulah yang firman Allah. Makanya kita harus mengerti pesannya apa. Contohnya tadi saya udah bilang, Lukas saja salah menulis. Apa kita mau ngotot? Oh ini benar, pokoknya ini yang benar. Walaupun secara sejarah salah. Oh nggak bisa. Ini sebagai firman Allah pasti ini yang benar. Padahal secara sejarah lu udah jelas salah. Yuk kita mulai punya pikiran yang luas gitu loh. Siapakah yang memberi nama Yahweh? Bukankah Tuhan sendiri? Sedangkan yang memberi nama Allah adalah manusia. Yahweh itu kan dia. Diambil dari Ehyeh Aser Ehyeh. Nah, konteksnya apa? Waktu itu Musa berasal dari budaya Mesir. Di Mesir ada banyak dewa-dewa. Maka Musa dengan konsep yang ada pada dia tanya sama Tuhan dengan polos, siapa namamu? Maka Tuhan berusaha merobohkan konsepnya Musa ini. Aku adalah aku. Ego eimi. Makanya Tuhan Yesus juga sering bilang ego eimi. Kalau dalam bahasanya Musa, Ehyeh Aser Ehyeh, Yahweh, tetapi dalam bahasanya para rasul itu jadi ego eimi. Septuaginta sendiri menulisnya ego eimi, bukan Yahweh. Cek Keluaran 3 itu dalam Septuaginta. Sejak abad ketiga, abad kedua Masehi, orang-orang Yahudi sendiri merubah itu. Dan Tuhan Yesus nggak pernah protes. Kenapa ini di Septuaginta disebut ego eimi? Harusnya Yahweh. Tuhan Yesus sendiri nggak protes. Waktu Tuhan Yesus baca gulungan kitab Yesaya itu ya, Roh Tuhan Allah ada padaku. Lukas itu menulisnya, itu mengutip Septuaginta. Lukas mengutip kata-kata Tuhan Yesus. Nah, kalau waktu itu, kalaupun misalnya waktu itu Tuhan Yesus membaca teks dalam bahasa Ibrani, bukan teks Septuaginta, dan Tuhan Yesus menyebut Yahweh, pasti Tuhan Yesus saat itu digebukin, diseret keluar sinagog, karena pada saat itu sudah tidak boleh menyebut nama Yahweh. Kenyataannya, Tuhan Yesus tidak diseret keluar dari sinagog, tetapi menyelesaikan pembacaan teks itu, dan dia berkata, hari ini firman ini digenapi. Betul nggak? Tuhan Yesus mengutip teks Yesaya itu kan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku, dan seterusnya. Itu kan? Nah, Lukas mencatat peristiwa itu dalam bahasa Yunani dengan mengutip teks Septuaginta. Tapi kejadian sebenarnya gimana? Sangat mungkin Tuhan Yesus yang berbahasa Aramaik mengutip itu dalam bahasa Ibrani. Sangat mungkin. Tetapi pada saat itu, karena sejak pembuangan, orang tidak boleh menyebut nama Yahweh. Itu dianggap suatu kekurang ajaran. Pada saat itu tidak ada insiden Tuhan Yesus dianggap kurang ajar di sinagog itu. Kalau Tuhan Yesus menyebut Yahweh, membaca Yahweh, maka ceritanya jadi lain. Pasti Lukas menulis. Karena Yesus Kristus pada saat mengutip teks itu, dia menyebut Yahweh, maka terjadilah dia diseret keluar dari sinagog. Artinya Tuhan Yesus mengikuti budaya Yahudi saat itu. Menyebutnya Adonai. Oke, lanjut Luki. Berarti nama nggak terlalu penting ya, Bu? Yang penting mengalami pribadinya ya? Kan kalau pemahamannya salah, mengalaminya juga kan salah. Mengalami itu juga harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Umat Tuhan di perjanjian lama dengan pengalaman umat Tuhan di perjanjian baru kan berbeda. Umat Tuhan di perjanjian lama, taat Taurat, mereka diberkati, mereka dalam keadaan sehat, mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana dengan para rasul di perjanjian baru? Disiksa, ditangkap, digebukin, dimiskinkan. Beda kan sama perjanjian lama? Tapi di situ mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Tadi saya bilang, kalau orang perjanjian lama, tanda di dahi dan di tangan itu Taurat. Orang perjanjian baru, tanda di dahi dan di tangan itu keserupaan dengan Kristus. Beda kan? Beda kualitasnya. Pengalaman dengan Tuhan juga harus beda kualitasnya.
Iya betul, harus mengalami, itu yang utama. Tapi pengalaman yang bagaimana? Jangan umat perjanjian baru, pengalamannya minta pengalaman perjanjian lama, salah. Standarnya beda. Ya, yuk terus Luki. Berikutnya, doa Bapa kami menyebutkan dikuduskanlah namamu. Yang dimaksud dikuduskanlah namamu di sini apakah juga tidak terbatas, tergantung dari pengalaman rohani masing-masing anak Tuhan? Tentu dengan perbedaan kedewasaan setiap orang itu ya, bertumbuhkan rohaninya dari anak-anak, dari bayi sampai dewasa. Tentu bagaimana mereka menguduskan nama Tuhan itu juga berbeda. Ya, setiap orang itu sesuai dengan pertumbuhan rohani masing-masing. Nah, tadi saya kupaskan soal Maleakhi itu kan. Bagaimana kita mencemarkan namamu? Bagaimana kami menghinakan namamu? Dengan membawa roti cemar. Tuhan bilang, kalau kamu tidak menghormati aku dengan kelakuanmu, kamu bukan nyebut menghina itu dengan melecehkan namaku, nyebut-nyebut salah, bukan. Tapi kelakuanmu itu yang menghinakan namaku. Nah, bagaimana menguduskan nama Tuhan? Kita yang harus menguduskan nama Tuhan, bukan dengan cara menyebut-nyebut, bukan. Tapi hidup kita lah yang harus menunjukkan itu. Kelakuan kita lah yang harus menunjukkan itu. Kita menghormati kekudusan nama Tuhan dengan cara kita hidup kudus. Kita menghormati nama Tuhan itu kan pribadi kan. Saya kan udah jelaskan berkali-kali kan, nama itu soal sifat, soal karakter, soal pribadi Tuhan. Kalau kita menghormati nama Tuhan, artinya kita menghormati pribadi Tuhan. Tuhan ada di sini. Pribadi Tuhan ada di sini. Layak nggak kalau kita nonton bokep? Layak nggak kalau kita ngelirik pacarnya orang? Ngelirik suami atau istrinya orang? Layak nggak? Itu artinya menguduskan, dikuduskanlah namamu. Kalau kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita di sini, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah lepas dari kita 24 jam. Kita mau menguduskan nama Tuhan, bukan kita bilang kudus, oh Tuhan kudus, tapi kelakuan kita sehari-hari ngapain? Kita menguduskan nama Tuhan dengan cara kelakuan kita, kudus. Ya, jadi doa Bapa kami itu bukan sekedar hafalan, rapalan, tetapi itu adalah gaya hidup. Oke, selanjutnya. Kalau nama Tuhan nggak penting, boleh dong kita panggil nama Tuhan dengan sesuka kita. Tadi saya udah contohin loh, mau dipanggil engkaulah gembalaku, boleh. Tapi tolong, jangan kurang ajar. Tuhan juga menyontohkan kok, di dalam Alkitab Perjanjian Lama boleh dipanggil apa aja. Tapi tolong, jangan bodoh. Tolong, jangan kurang ajar sama Tuhan. Yuk lanjut. Mau tanya Kak, asal mula dari mana kok harus nyembah atau beribadah, harus menghadap ke Yerusalem? Kenapa kok harus ke arah Yerusalem? Asal mulanya sejak kemah suci Musa. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kan berkemah di padang gurun. Nah itu ada kelompok-kelompoknya tuh, grupnya. Ada tiga suku. Jadi di utara siapa, di selatan siapa, di timur, di barat siapa. Nah mereka itu harus menghadap semuanya ke kemah suci. Dari utara, selatan, barat, timur itu harus menghadap ke kemah suci. Kemudian ketika bait suci dibangun oleh Salomo, maka itu pun diterapkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, dia menemui orang Samaria, dia bilang bahwa bukan di Yerusalem lagi, bukan di Gunung Gerizim lagi, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Esensinya lebih tinggi, lebih dalam lagi maknanya. Enggak usah lagi menyembah roh dalam kebenaran, itu bukan menyembah Allah secara fisik. Harus ada tempatnya fisik, jamnya, itu kan secara fisik kan, secara rahiliah kan, ada tempatnya, ada waktunya, orang Yahudi 3 kali sehari untuk sembahyang, ada jamnya. Tapi bukan itu yang penting, Tuhan Yesus bilang, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, salah satunya itu. Jadi beribadah kepada Tuhan lagi itu bukan lagi soal ibadah secara liturgi. Dengan datang ke bait suci, dengan melakukan ini, melakukan itu, dengan hukumnya begini, hukumnya begitu. Itu kan ada hukum agamanya. Tapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang sesungguhnya. Yuk, terus.
Bu, kalau kita memanggilnya dengan pemurka, apakah boleh, Bu? Karena di Mazmur 2 ayat 12 mengatakan mudah sekali murkanya menyala. Bukankah itu juga sifatnya ya, Bu? Saya harap bertanya, pahami sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tahu konteksnya utuh, lengkap, engkau akan bisa mengerti gambaran secara keseluruhan. Begitu loh ya. Sebab kalau kita nggak ngerti esensinya, kita akan liar bernalar. Sebab nanti kalau kita tidak ngerti konsepnya dengan jelas, makanya akan ada muncul boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Sama seperti saya ambil contoh Melati Jakarta 48. Masih ingat beberapa saat yang lalu, tanggal itu dia teriakan, ketika dia terpilih itu dibilang, dia nyebut Tuhan Yesus Abang Gondrong. Bang Gondrong, terima kasih. Gitu. Iya, tetapi kalau kita makin hormat dengan Tuhan, kehadirannya saja itu sudah membuat kita gentar. Itu hadirat, apalagi penyebutan nama. Kalau saya boleh nambahkan dengan Kak Ana, malaikat-malaikat pun sebenarnya adalah malaikat yang apa? Yang muncul dengan nama. Gabriel itu muncul dengan nama, semua muncul. Jadi ada penugasan, ada nama. Nah, Tuhan kita muncul dengan apa? Muncul dengan penghormatan-penghormatan. Orang-orang itu menyebut nama-nama El Gibor dan lain sebagainya itu dengan penghormatan yang dahsyat. Penghormatan yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau dikatakan Mazmur 2 ayat 12 dikatakan boleh nggak kita pemurka? Saya harus berpikir kepada Doni lagi gitu loh. Kalau di mata Doni Allah itu pemurka dan memang seperti itu yang berlaku di dalam hidupnya Doni, ya lakukan saja. Kalau itu sebagai bentuk hormat. Tapi buat saya, buat Kak Ane, buat kami semua bukan seperti itu Tuhan. Begitu. Makanya kalau orang-orang, contoh saya ya, latar belakang saya tidak baik. Ya, orang-orang bertanya, siapa Tuhan? Buat orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang disembuhkan Tuhan. Mereka bilang Tuhan itu tabib. Gitu loh. Tapi buat mereka yang mengalami masalah, mereka ketika saya tanya, siapa Tuhan itu? Tuhan itu penolong. Tapi coba tanya saya, Tuhan itu siapa? Saya bisa jawab, He's the master of recycle. Dia jagonya recycle, tapi itu dengan rasa hormat. Gitu. Jadi konsep kita mesti mantap dulu, mesti sungguh-sungguh dulu, sehingga tidak muncul pertanyaan yang boleh atau tidak. Pertanyaan boleh atau tidak boleh adalah orang-orang yang masih di bawah hukum. Karena hukum itu mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Setiap agama itu punya hukum. Tetapi Tuhan itu bukan mengajarkan suatu agama, melainkan jalan hidup. Kalau Kristen itu tidak ada syariat, tetapi apa yang berkenan kepada Tuhan. Berikutnya, dalam Zakaria 14 ayat 9, bukankah jelas bahwa Yahweh adalah nama Tuhan satu-satunya? Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Oke, ini kembali saya bilang konteks. Kenyataannya di perjanjian lama, banyak nama-nama Tuhan. Bagaimana Tuhan disebut? Banyak, tadi saya sudah jelaskan. Maka kalau dikatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya raja untuk seluruh bumi, ya memang. Karena ini di langit dan bumi yang baru, Tuhan adalah satu-satunya. Maksudnya adalah di langit yang bumi yang baru, sudah tidak ada kekuasaan yang lain lagi. Sudah tidak ada kejahatan yang lain lagi. Sudah tidak ada kuasa gelap. Sudah tidak ada. Dialah satu-satunya yang dihormati. Tuhan satu-satunya dan namanya pribadinya. Karakternya. Karakter Allah hanya ada Allah yang itu. Udah nggak ada. Dewa-dewa semua udah nggak ada. Ilah-ilah lain-lain sudah dihapuskan. Kan dari tadi saya udah bilang. Nama Allah itu karakternya. Sifatnya. Oke, kalau Bapak masih ngotot bahwa itu adalah pokoknya Yahweh. Ya sudah, kalau udah pakai pokoknya, ya saya udah oke lah. Bapak pahami apa yang Bapak pahami, saya pahami apa yang saya pahami. Biarkan orang lain yang nanti yang mau memilih, mau yang mana. Karena saya dari tadi udah bilang, nama itu menggambarkan karakternya, pribadi, sifat-sifat. Jadi sama, saya juga bilang,
Kalau mau memahami seperti orang Yahudi, tanda adalah tefilim, harus diikat di sini benar-benar diikat. Iya, enggak apa-apa. Orang Yahudi memahami hal itu begitu. Iya, enggak apa-apa. Tapi akibatnya adalah kemelesetan. Melenceng dari tujuan Allah sesungguhnya. Kalau kita memahami tanda di dahi adalah tanda antikris, adalah soal chip, soal vaksin, soal yang lain-lain, soal-soal yang fisik, maka kita melenceng dari fokus utama, yaitu keserupaan dengan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu misalnya. Oke, satu lagi. Kalau itu nanti di Wahyu 14 ayat 1, nama yang mana ya yang tertulis di dahi? Nah, sebentar Kak. Berarti ini belum paham. Saya jelaskan dulu di Wahyu 13. Ya, tanda di dahi dengan tanda di tangan itu Rasul Yohanes memakai lambang. Bandingkan dengan tefilim. Ya, yang harusnya ditaruh di pikiran dengan di perbuatan. Jadi itu bukan secara harfiah digrafir di sini, tanda di sini. Bukan. Itu lambang apa? Apa yang dipikirkan, apa yang diperbuat, itu betul-betul menentang Tuhan. Jadi kalau Wahyu 14 dipahami ayat 1, bahwa tanda di dahi itu adalah tanda harfiah seperti diukir atau ditato atau dipasangin chip, kita sudah salah. Nah, jadi kalau itu sendiri sudah salah. Berarti kalau memahami, ya Doni percaya bahwa Wahyu 14 ayat 1 itu sebagai tanda yang secara harfiah ditaruh di dahi, berarti Doni juga percaya Wahyu 13 yang ditaruh di tangan sama di dahi itu adalah tanda harfiah diukir, ditato atau tips. Nah, itu sendiri kalau kita lihat ya, tadi pagi saya ngajar para hamba Tuhan, saya katakan apa? Itu kemelesetan. Jadi hanya untuk membela premis yang ada, itu biasa dilakukan oleh orang yang mengajar engkau. Habis tanda seperti ini, saya mungkin sebelum serahkan ke Kak Ana, saya katakan, ada seseorang yang membela premis seperti itu. Dengan hebat mengatakan apa? Alkitab, Matius itu berbahasa Ibrani. Di situ ada kata-kata Yahweh di mana-mana. Itu seminar di Surabaya. Nah, begitu seminar di Surabaya, ditanya, ada buktinya enggak Pak dibakar? Oh ada. Di mana? Museum Yad Vashem. Yad Vashem itu adalah museum Holocaust. Di mana? Di Yerusalem. Memang ada gambar di situ, ada gambar di mana pembakaran buku, tetapi ingat, ya, tentaranya Hitler, tentaranya Nazi, tidak membakar Alkitab. Jadi ketika dikatakan pembicaranya itu bohong, karena untuk membela premis. Nah, saya katakan sama Doni, jangan ambil satu ayat yang di mana engkau pernah belajar. Karena itu polanya, memisahkan ayat dan mengumpulkan, membangun sebuah apa? Hipotesa baru. Padahal Alkitab itu adalah sebuah kesatuan keseluruhan. Jangan pisahkan teks satu dengan teks yang lain. Saya ambil contoh sebelum saya serahkan, tadi pagi ada orang yang berkata, kita itu sudah tidak perlu ngapa-ngapain di bumi. Karena Yesus sudah ngomong, sudah selesai. Tetelestai. Nah, itu ngambil satu ayat dia dilepas dengan ayat yang dikatakan apa? Haruslah kamu sempurna. Yang ketiga dikatakan apa? Dikatakan berjuanglah. Nah, ngerti kan? Jadi hanya diambil satu untuk apa? Untuk membenarkan apa yang dianggap oleh pengajar benar. Jadi jangan pola pikirnya satuan-satuan, karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung. Jangan ngambil satu bagian disambung, jadi tidak baik. Makanya saya ajak, ya, ketika di pemuritan ini kita berpikirnya bukan hanya yang baik, tapi benar yang terintegrasi. Tuhan berkati. Oke, ya. Jadi sekali lagi, nama itu pribadi. Bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya,
bagaimana orang-orang perjanjian lama mengalami dia. Jadi memang sulit ya kalau kita sudah punya konsep yang mengakar bahwa nama itu ya sudah sebutan satu-satunya seperti manusia. Kalau namanya Semi nggak mungkin diganti Joko gitu. Itu konsep manusia dan konsep dewa-dewa pagan gitu. Itu yang mesti kita lepaskan karena kenyataannya di perjanjian lama nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan nama itu adalah pribadinya dia. Bagaimana sifat Allah? Kalau di surga nanti ada namanya, ya ada pribadinya. Bagaimana karakternya, dia yang maha kasih, dia yang maha adil, itulah pribadinya dinyatakan. Itu maksudnya. Nama mana yang dibawa? Ya pribadi mana yang dibawa? Pribadi Allah kan cuma satu. Seluruh pribadi Allah kita akan mengenal dengan secara sempurna di sana. Di surga nanti kita akan mengenalnya dia lebih lagi dengan secara sempurna. Saya itu sedikit jokes ya, supaya agak ringan, joke ya. Pada saat rame-rame soal ngototnya menggunakan nama Allah, gue gitu. Ada orang yang ngotot, saya lupa namanya tapi saya harus sebut nama lain ya. Ada orang gini, nggak boleh nama Tuhan diganti itu. Sama seperti nama bapak saya. Bapak saya namanya Amir. Masa mau dipanggil Jono? Maaf, dipanggil Roni katanya gitu. Pak Soni kan bapak saya kenal. Kalau Pak Soni manggil bapak saya apa nama bapak saya Amir? Ya karena saya kenal bapaknya, saya bilang, saya manggilnya bukan Amir, saya bukan manggil Roni juga. Manggilnya apa? Bro. Bro, apa kabar bro? Oke, Kak Soni kayaknya kita stop aja karena yang dari tadi sepertinya yang pertanyaan yang masuk orangnya itu aja ya. Jadi kalau mungkin untuk yang sebagian besar yang lain sudah paham gitu, tapi mungkin ada orang yang karena sudah terbentuk, sudah punya presuposisi doktrin sebelumnya, jadi ya sulit untuk menerima suatu yang berbeda gitu ya. Jadi untuk yang lain saya kira sudah paham karena yang nanya itu aja gitu orangnya ya. Kalau saya perhatikan di sini. Oke, kalau gitu kita tutup ya pertemuan kita. Kami bersyukur untuk malam ini, bersyukur untuk pencerahan. Terima kasih untuk semua orang yang hadir, baik di Zoom ataupun di YouTube. Terima kasih untuk mereka yang tercerahkan, yang belum tercerahkan, dari Tuhan sendiri yang mengajar mereka, sehingga mereka suatu ketika akan terbuka seiring dengan pertumbuhan usia rohani mereka, maka mereka udah habis. Tunggu kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan sertai kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati.